Jadi mulai sekarang do the best, lakukan terbaik sesuai dengan syariatnya. Untuk bisa tahu sesuai syariat ya harus belajar. Ya, harus ngerti ilmunya. Itu dari konteks ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang kita sebut tadi, puasa, sholat, sedekah, ya, wudu, dan seterusnya, baca Quran, zikir. Bagaimana zikir yang bagus? Zikir yang bagus juga begitu, tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Tenang, itu yang bagus begitu. Suaranya lembut, terdengar telinga sendiri. Itu zikir yang bagus. Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya apa lagi? Ya biar bisa kita resapi, tenang. Baca sekarang boleh, bacaan sholat tenang, bacaan zikir tenang, baca Quran juga tenang, kan di telinga kita pun asing dengarnya. Nah jadi gitu. Ini ibadah-ibadah yang mahdhah saya sebut nanti. Ibadah mahdhah itu ibadah yang biasanya kaitan hablum minallah, ya. Itu biasanya ukurannya, waktunya, ya, tata caranya itu sudah diatur oleh syariat. Kita ambil yang maksimalnya, bukan sekedar minimal. Sekarang prinsipnya maksimalis Ramadan nih. Karena pengalinya, waduh, jangan tanggung-tanggung lagi. Bagaimana yang terbaik? Salat yang terbaik. Nah, jangan sampai kebiasaan kita di luar Ramadan terbawa. Kadang-kadang kita gitu. Apa itu? Sunat kok Ustaz? Nah, ini salah satu ada persepsi yang salah nih kadang-kadang. Wajib artinya apa? Kalau pemahaman fikih selama ini kan wajib apa? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, berdosa. Makanya akhirnya kita ngerjakan yang wajib-wajib semuanya karena takut berdosa. Kalau yang sunat dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Nah, ini pemahaman ini kadang-kadang ini yang gawat ini. Akhirnya yang sunat-sunat ditinggalkan semua. Mulai sekarang pemahamannya Ramadan ini tidak maksimalis. Sunat itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, harus begitu ini. Rugi. Sekarang tanamkan itu. Jadi yang sunat-sunat itu ubah pemahaman konsep fikihnya. Sunat itu tidak dikerjakan rugi. Contoh, qobliyah subuh. Berapa nilai qobliyah subuh? Lebih baik dari dunia serta seisinya, kata Rasulullah. Raka'atul fajr khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Nah, kalau kita kerjakan dapat segitu. Kalau kita tidak kerjakan, rugi dong, enggak dapat segitu. Nah, kira-kira begitu. Kan enggak apa-apa. Ya rugi, orang dapat seluas langit dan bumi, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Kalau enggak dapat, kau rugi. Harus begitu konsep. Sekarang sunat itu dikerjakan pahalanya besar, ditinggalkan rugi. Nah, yang rugi. Nah, sekarang konsep maksimalisnya gitu. Supaya kita berpikirnya selalu maksimal, terbaik, do the best. Apa saja amal-amal itu. Ya, jadi mulai sekarang. Makanya harus ada ilmunya. Gimana yang terbaik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali kajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, masih berikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di bulan Ramadan, mengikuti, menjalankan ibadah-ibadah dengan sebaik-baiknya. Ini juga patut kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat sehat dan kesempatan ini dan terutama bisa maksimalkan Ramadan ini terus Allah berikan sampai akhir Ramadan dan juga sampai nanti seterusnya, mudah-mudahan terus kita diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih khusus lagi nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat Ramadan juga ini merupakan kenikmatan terbesar yang paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita.
Mudah-mudahan nikmat iman Islam Ramadan ini juga terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita nanti selesai Ramadan kita bisa dapat meraih ketakwaan. Dan mudah-mudahan juga kita saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan juga umat yang setia mengikuti jalan langkah beliau hingga hari kiamat. Kita bersyukur kita telah menjadi umat Nabi Muhammad berkat dakwah-dakwah dari mereka-mereka para pendahulu kita ya, sampai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjaga nikmat iman juga, menjaga sunnah-sunnah Nabi ini juga dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang kita bisa. Dan mudah-mudahan di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian maksimalkan Ramadan untuk meraih takwa. Itu kajian kita pada kesempatan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk kepada episode yang ke-9. Ya, jadi episode yang ke-9. Kita sudah bersyukur ya, pada episode ke-9 ini kita masih tetap diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Yang baru bergabung ya, silahkan lihat episode-episode sebelumnya. Ya, lihat ada playlistnya di channel kita itu, channel Ustaz Sambo. Ya, itu kajian ini terus berkelanjutan, pembahasan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan takwa, hal-hal yang berkaitan dengan memaksimalkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Nah, pada kajian kali ini, pada kajian ke-9 ini, ya, ini merupakan lanjutan persis seperti lanjutan pada pertemuan ke-8, episode ke-8. Ya, kita berkaitan tentang kesadaran. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas bahwa ciri utama orang takwa itu orang yang penuh dengan kesadaran, selalu sadar dalam hidup. Dia tidak dikendalikan oleh bawah sadarnya, tapi dia selalu sadar dalam kehidupannya. Sadar apa yang dia ucapkan, sadar apa yang dia lakukan, sadar apa yang dia pikirkan. Itulah orang takwa. Setiap perbuatan selalu ditimbang. Ya, setiap perbuatan selalu ditimbang. Artinya dilihat apakah ini baik, apakah buruk, benar, salah, manfaat, mudarat. Nah, setelah dia timbang, dia akan mengambil ya tindakan yang tentu saja dia akan memilih yang benar, memilih yang baik, memilih yang bermanfaat. Ya. Itulah sifat orang, ciri utama orang bertakwa, selalu dia timbang. Nah, pada kesempatan yang lalu juga kita sudah bahas, kesadaran itu mulai kita tumbuhkan. Tadi kan secara umum perbuatan, perkataan, pemikiran. Sekarang lebih kita spesifikkan lagi. Ya, karena kaitan dengan Ramadan, kesadaran yang perlu kita bangun yang pertama itu kesadaran ibadah. Ibadah maksimal. Dan kita sudah bahas tentang bagaimana kesadaran ibadah itu dimulai dari kesadaran niat. Jadi setiap kita ibadah harus sadar niatnya. Bukan hanya ibadah, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan dunia. Harus sadar kita. Harus kita niatkan bahwa pekerjaan-pekerjaan dunia itu, aktivitas-aktivitas dunia itu kita lakukan untuk cari ridha Allah, biar dia jadi ibadah. Karena pada hakikatnya memang kita sebagai manusia ini diturunkan Allah ke muka bumi ini, tugasnya yang utama itu ibadah. Tugasnya itu ibadah. Dalam surat 51 Adz-Dzariyat ayat 56 Allah jelaskan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepada aku. Jadi tugas utama kita di sini ibadah. Nah, karena tugas utama kita ibadah, bagaimana agar semua rangkaian kehidupan kita itu jadi ibadah? Bagaimana agar semua rangkaian itu menjadi ibadah? Ucapan ibadah, perbuatan ibadah, termasuk pemikiran-pemikiran kita ibadah. Gimana caranya? Nah, ibadah bukan hanya dalam arti sempit saja, bukan hanya disuruh sholat saja kita hidup kita, tapi ibadah dalam arti sempit dan juga ibadah dalam arti umum, arti khusus dan arti umum. Yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ibadah mahdhah itu ibadah dalam arti khusus, ibadah-ibadah yang bersifat hablum minallah,
Itu namanya ibadah mahdoh. Ada lagi namanya ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak berkaitan dengan langsung hubungan hablum minallah. Muamalah kita itu ibadah hablum minannas. Muamalah kita itu ghairu mahdoh. Ya, yang ukurannya, waktunya, tempatnya, spesifiknya itu tidak ditentukan. Itu maksudnya. Kalau mahdoh itu waktunya, tempatnya, ukurannya, tata caranya itu diatur oleh syariat. Itu namanya ibadah mahdoh. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, misalnya, baca Quran. Ya. Tapi kalau ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang ukurannya tempatnya, waktunya, seberapa banyaknya, seberapa sedikitnya, ya kapannya, itu enggak ditentukan. Itu diserahkan kepada kita. Nah sekarang kaitan dengan silaturahim, mencari ilmu dan sebagainya, itu ghairu mahdoh. Ya, hubungan suami istri, berkeluarga, sosial kita. Bahkan termasuk makan, minum, tidur. Itu bisa menjadi suatu rangkaian-rangkaian ibadah. Nah, untuk bisa itu semua jadi ibadah, maka kita harus niatnya kita pasang. Ya Allah, aku lakukan ini untuk ibadah kepadamu. Nah, ini sudah kita bahas. Ini sedikit rangkuman yang kemarin untuk kita masuk pada materi kita ini. Jadi yang belum melihat pelajaran sebelumnya, episode ke-8, silahkan lihat untuk memperjelas. Nah sekarang, itu yang pertama. Tanam niat. Nah sekarang kesadaran kedua, tadi pertama kesadaran niat. Lalu sekarang niatnya semua sadar niat tuh. Jadi beribadah itu akan bernilai ibadah dimulai dari niat. Kalau niatnya niat ibadah, dia dapat ibadah. Kalau niatnya nggak ibadah, dia nggak dapat ibadah. Niatnya karena Allah, ya Allah yang akan beri ganjaran. Niatnya nggak karena Allah, ya nggak dapat ganjaran. Jadi kita menikah bukan semata-mata karena ingin memuaskan hasrat biologi syahwat kita, tapi juga kita untuk ibadah menikah itu. Gitu loh. Kita makan bukan sekedar karena kita lapar, tapi karena itu jadi rangkaian ibadah kita. Minum bukan karena haus, karena rangkaian ibadah kita. Berdagang, berjualan, berbisnis, bekerja, ya, beraktivitas bukan sekedar kita sebagai orang ingin cari makan, ingin mencari rezeki, tapi juga itu bagian dari ibadah kita. Itu semua dimulai dari niat. Makanya tanpa niat gak diterima itu jadi ibadah. Maka dalam hadis, kita hafal semua hadis ini, ya, buat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi apa yang menjadi niat kita, kita dapat itu. Jadi kalau niatnya lillahi ta'ala, karena Allah mencari ridho, dapat ridhonya. Mencari pahala dari Allah, dapat pahala darinya. Maka mulai sekarang, kita latih di Ramadan ini, niatnya itu dengan baik. Jika ini bisa, bersyukur. Tempatnya Ramadan paling tepat untuk memupuk itu semua. Itu yang pertama. Nah, kesadaran kedua setelah niat ini adalah kesadaran, ingat ya, pada awal kita maksimal ibadah, dimulai dari niat. Yang kedua, ibadah itu mesti kita sesuaikan dengan syariat, bagus secara syariat. Nah, kira-kira begitu. Secara syariat dia bagus, bukan sekedar mengerjakan, tapi bagus secara syariat. Karena kita tadi intinya mau mencapai takwa, ingat pelajaran sebelumnya, mau mencapai takwa itu ibadah harus maksimal. Jadi bukan sekedar mengerjakan, tapi mengerjakan dengan baik. Paling bagus lagi mengerjakan dengan terbaik, the best. Bukan sekedar mengerjakan saja. Ya. Jadi setelah niatnya, ya namanya niat untuk Allah, masa kita mengerjakan untuk Allah asal-asalan, masa untuk Allah sembarangan? Allah gak terima amal-amal yang sembarangan. Allah gak terima amal yang asal-asalan. Allah itu bagus, menginginkan amal-amal yang bagus. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, hanya menerima amal-amal yang baik. Kalau gak baik, Allah tidak terima. Asal-asalan Allah tidak terima. Masa kau untuk Allah kayak begini? Nah ini kan sudah kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya. Bagaimana Kabil berkurban dengan kurban yang jelek, adiknya Habil berkurban dengan kurban yang baik. Dia ikhlas, baik, makanya diterima, yang terbaik bahkan. Nah begitu juga dalam amal kita harus melakukan yang terbaik. Sesuai syariatnya gimana?
sesuai fikihnya, dia yang terbaik. Ya, salat secara fikih bagaimana yang terbaik? Kerjakan salat secara fikih bagaimana yang terbaik? Secara syariat, salat yang terbaik seperti apa? Puasa yang terbaik secara syariat seperti apa? Bukan sekedar sah salatnya, bukan. Nanti kita bahas perbandingannya. Tapi yang terbaik salat. Mengaji, baca Quran, bagaimana baca Quran yang terbaik? Berzikir, bagaimana berzikir yang terbaik? Sesuai dengan syariat. Berwudu, bagaimana berwudu yang terbaik? Jadi semua rangkaian ibadah ini, sedekah, bagaimana sedekah yang terbaik? Apa saja? Kalau ibu-ibu, kaum perempuan pakai jilbab yang terbaik, bukan sekedar pakai jilbab saja, tapi jilbab yang terbaik itu gimana? Jadi begitu. Jadi semuanya yang terbaik dalam rangkaian ini. Baru amal-amal itu akan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah ikhlas sebagai fondasi awal diterimanya amal, ditambah dengan bagusnya amal itu. Ya. Jadi kalau istilah saya, nanti amal itu nilainya tergantung kepada ikhlasnya, tergantung kepada bagusnya, ditambah nanti tergantung pada kualitasnya. Gitu. Kalau dalam bahasa matematiknya, suatu amal itu nilainya gitu. Ikhlasnya, misalnya ikhlasnya 10 gitu. Bagusnya 10, kualitasnya 10, berarti nilainya 10 kali 10 kali 10 jadi 1000. Nah, kira-kira begitu. Ya secara kasarnya lah, bagaimana detailnya itu hanya Allah yang tahu. Ini untuk mendekatkan pemikiran kita. Tapi kalau ikhlasnya 2, ini kita anggap rentang maksimalnya 10 lah, ya. Skalanya skala 1 sampai 10 atau 0 sampai 10. Ini yang paling ininya 10. Ya kalau ikhlasnya 2, bagusnya 2, kualitasnya 1, berarti berapa? 2 kali 2 kali 1, 4. Nah, cuma dapat 4. Ramadan sayang amal-amal begini. Kalau nggak ikhlas gimana? Bagus, nggak ikhlas tapi. Karena mungkin pengen ditengok orang, baguskannya. Ngaji, ya, dengar ada orang datang, calon mertua datang, dibaguskan yang ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipaksa-paksa tuh suara. Azan juga gitu. Tadi ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang mertua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahsyat. Mertua datang, men. Bagus kan? Bagus enggak suaranya? Bagus enggak ngajinya? Atau amal-amal yang lain? Tapi karena orang lain, berarti nilainya berapa? 0. Jadi ikhlasnya 0, bagusnya 10 misalnya kita bikin. Nanti kualitasnya ya kita buatlah, kita bikin juga 10 nanti. 0, 10, 10. Jadi berapa? 0 kali 10 berapa? 0. Kali 10 lagi berapa? 0. Jadi berapa nilainya? 0. Nah, itu contohnya kira-kira begitu. Atau sama juga kayak tadi. Ikhlas. Tapi asal-asalan, malah nilainya bisa 0. Yang dalam hadis tentang sholat kita bahas, betul banyak orang sholat nggak dapat apa-apa kecuali capek dan pegal atau buang-buang waktu. Itu karena apa? Pikirnya kemana-mana semuanya ya 0 nilai kebaikan. Sembarang pakaiannya sembarangan, dia ikhlas tapi pakaiannya sembarangan misalnya. Wudunya asal-asalan, gerakannya super cepat, bacaannya nggak jelas kayak gimana. Itu memang mungkin ikhlas kita bikin berapa? Buatlah 7. Tapi kalau kali 0 ya 0 juga. Sayang. Jadi pada konteks ini, mari sudah ikhlas, kita berusaha terus. Nah, ikhlas itu nanti dalam pemahaman saya itu tidak harus langsung 10, bukan antara 0 dan 10, tidak. Bisa aja rentangkan. Ikhlas 1, ikhlas 2, ikhlas 3, 4, 5 nilai ya sampai 10. Punya tingkatan-tingkatan ikhlas itu. Hanya Allah yang tahu betapa tingkatan ikhlas itu. Tapi kita berusaha yang terbaik. Ikhlasnya, ikhlas ya Allah, cari doa betul-betul.
biar nilainya full. Nah, kembali kepada bagus itu. Harus bagus secara syariatnya. Sholat yang bagus tuh gimana? Pakaian yang bagus, wudhu yang bagus. Nah, lihat pelajaran tentang sholat. Jadi yang mau bagaimana sholat yang terbaik, lihat kajian tentang sholat kita. Ada playlistnya di situ, channel Ustaz Sambo. Itu sudah sampai episode ke-15 juga gitu, tentang sholat itu. Pakaian yang terbaik, wudhu yang terbaik, gerakan yang terbaik, cara bacaan sholat itu yang tenang apa? Waktu yang terbaik, tepat waktu. Tempat yang terbaik bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ibu-ibu di rumah, tepat waktu. Nah itu secara syariat sholat begitu terbaik. Rukuk yang terbaik lama, sujud yang terbaik lama, bacaan-bacaan, terutama sholat-sholat sendiri. Ya kalau berjamaah jangan terlalu lama. Nah, ini mesti tahu kita. Makanya untuk bisa, jadi ada 2 poin untuk yang terbaik ini. Satu, memang untuk bisa tahu kita tuh baik atau berapa derajatnya, kita harus tahu ilmunya. Makanya belajar. Untuk ikhlas itu butuh kesungguhan, butuh latihan. Tapi kalau untuk bagus secara syariat ini, kita dari mana kita tahu amal itu bagus secara syariat? Kalau kita nggak ngerti syariat, makanya harus belajar. Bagaimana sholat yang bagus? Belajar, cari ilmunya. Bagaimana baca Quran yang bagus? Ya belajar. Belajar bagaimana mengucapkan huruf-huruf itu, makhorijul hurufnya, panjang pendeknya, harus belajar kita. Nggak bisa, ya Ustadz kan saya udah ikhlas, tapi kalau bacaannya berselema, ya kata orang kita istilahnya berselema, panjang-panjang nggak jelas. Mungkin suaranya kayaknya bagus, tapi nggak jelas. Ini yang panjang pendeknya kemana, makhorijul kemana, huruf ain jadi a, huruf ha jadi ha, jadi ha jadi ha, kho jadi go, campur-campur semua, kof jadi kaf. Campur semuanya. Mesti belajar. Bagaimana baca Quran ini bagus. Di sampingnya ikhlas, panjang pendeknya kita bahas, kita belajar. Makhorijul hurufnya, tajwidnya, tahsinnya. Sampai nanti pelan-pelan suaranya pun bagus. Ya walaupun suara itu masing-masing orang relatif. Minimal bagus menurut kita lah. Minimal dulu lah. Yang terbagus kan orang dengarnya itu, aduh asik dengar. Quran itu paling senang. Allah tuh kalau kita lagukan. Makanya dalam hadis dikatakan, bukan termasuk golonganku orang yang tidak membaguskan suaranya ketika baca Quran. Begitu. Zayyinul Quran bi aswatikum. Ya, hiasi Quran itu dengan suara-suara kita. Jadi balik, dia harus bagus. Jadi untuk bisa bagusnya harus tahu ilmunya. Nah, baru yang kedua, untuk bisa bagus nih ya kita harus berusaha terus. Ini kayaknya nih masih kurang nih. Baguskan. Aku harus terus. Jadi berusaha terus untuk melakukan yang terbaik terus, baguskan. Nah, ini kan butuh kesadaran. Untuk bisa melakukan yang terbaik ini butuh kesadaran. Di samping ada ilmunya sebagai modal ilmunya. Makanya dari awal saya katakan modal untuk maksimal Ramadan itu lihat pelajaran persiapan Ramadan itu harus dengan ilmu. Harus tahu ilmunya. Nah, kita berusaha terus untuk saya harus menjadi yang terbaik. Terbaik tahun ini tentu saja nanti tahun depan bisa lebih baik lagi, tahun depan lebih baik lagi, tahun depan lebih baik lagi. Makanya dalam Al-Quran kata-kata takwa itu digunakan fi'il mudhari, artinya fi'il yang progresif terus. Takwa kita hari ini, Ramadan ini meningkat dari takwa yang sebelumnya. Tahun depan insya Allah ada hadir lagi kita Ramadan, meningkat lagi takwanya. Mungkin sekarang takwa 2, kemarin takwa 1, sekarang takwa 2. Tahun depan takwa 3, tahun depan lagi takwa 4, takwa 5, takwa 6, terus. Jadi begitu. Mulai sekarang, belajarlah. Bagaimana berzikir yang bagus, bagaimana berwudu yang bagus. Kalau umroh, bagaimana umroh yang bagus. Ya belajar cari ilmunya, sambil kita terus berusaha. Pakai jilbab, bagaimana jilbab menutup aurat yang bagus. Semuanya bagus-bagus. Nah, baru ada nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks ibadah. Nah, karena penyakit kita selama ini, ya penyakit minimalis dalam amal itu. Dalam amal untuk urusan akhirat, dalam amal ibadah kita senangnya minimalis. Tapi kalau urusan dunia maunya maksimalis. Maunya yang terbaik kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat maunya sekedarnya. Yang penting sah, itu kebanyakan kita. Ini fakta, kebanyakan kita kaum muslimin. Makanya pantas kita sulit mencapai derajat takwa. Oke lah di luar bulan Ramadan kita konsepnya minimalis, oke. Tapi Ramadan ini jangan minimalis saja, harus maksimalis.
Cuman karena udah kebiasaan sebelum Ramadan bawaannya minimalis, masuk ke Ramadan pun akhirnya menjadi minimalis juga. Minimalis tuh kita kan suka yang penting sah. Contoh wudu, minimal wudu itu gimana sih? Ya rambut 7 lembar. Cik cik cik. Nah, muka lempar aja pokoknya. Minimalis. Kan sah Ustaz, sah. Tapi nilainya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian menuju sholat minimalis, kaos oblong, ya, kaos oblong, kainnya pun udah kain-kain kulehe, kain lama udah, kaosnya bolong-bolong pula lagi, ketek kelihatan, sah, karena aurat tertutup kalau dia laki-laki. Tapi kan ide di hadapan Allah gimana? Bukan, kecuali kalau tak ada baju, tak ada kain, oke. Tapi baju yang bagus masih banyak. Yang namanya terbaik itu kan saya bilang pada kesempatan dulu, personal, kondisional, situasional. Masing-masing orang berbeda, tergantung kemampuannya. Kondisinya juga berbeda, maka terbaiknya berbeda. Beda kondisi orang, beda juga terbaiknya. Begitu juga situasi juga menentukan. Beda situasi, beda terbaiknya. Itu contoh tadi, baju. Begitu juga dalam sholat. Ya sholat yang penting sah. Apa sholat? Ruku. Yang penting ruku. Bacaannya, mas. Ruku, pokoknya cepat, tangtung. Sah sholatnya. Tapi nilai yang minimalis tadi. Selalu konsep kita minimalis. Cuma serba minimalis. Dalam urusan akhirat selalu minimalis. Jangan, Ramadan harus maksimalis, terbaik, do the best. Maka saya bilang tadi cari ilmunya, bagaimana yang terbaik. Jadi jangan cari asal sah saja. Puasa yang penting sah doang. Gimana sah doang? Ya, sekedar menahan lapar dan dahaga doang, ya sah. Sekedar tidak hubungan suami istri, sah. Tapi itu bukan yang terbaik. Bahkan bisa jadi nggak ada nilainya. Yang seperti hadis yang kita bahas itu, yang banyak orang puasa nggak dapat apa-apa. Kecuali lapar dan kadang mengerjakan tidak terbaik. Udah ikhlasnya kurang, nggak terbaik lagi. Waduh, berapa nilainya? Sayang Ramadan ini. Kalau nilai amal kita pas-pasan. Ya, jadi mulai sekarang belajar biar kita tahu yang terbaik. Terus berusaha ini yang terbaik sesuai dengan kondisi kita. Oh, kondisi kita bisa segini, lebihkan. Baca Quran gitu. Gimana bagus? Bagus baca, nggak apa-apa baca pelan-pelan, tapi bagus daripada kita baca cepat-cepat. Ngapain? Mau dikejar apa? Mau ngejar jumlah. Jumlah itu pengali yang terakhir. Setelah kualitas bagus, ya bagusnya ini jumlah itu mengikuti. Kita baca Quran misalnya 1 juz, tapi dengan kecepatan 100 km per jam, kadang panjang pendeknya nggak jelas apa aja. Bagus kita nggak apa-apa. Saya Ustadz 1 hari cuman bisa setengah juz, nggak apa-apa. Asal setengah juz itu the bestnya. Suaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tenang aja. Hudal lil muttaqin. Nah begitu. Tenang bacanya. Bagus. Daripada kejar. Kejar apa? Kejar target, 1 hari 1 juz, atau 2 juz, atau 3 juz, akhirnya dibaca, nggak jelas lagi mana panjang pendeknya. Begitu juga hafalan. Bagaimana hafalan yang terbaik? Hafalan Quran misalnya. Jadi mulai sekarang, latihan Ramadan ini mengerjakan ibadah-ibadah itu yang terbaik. Minimal baik dulu, pelan-pelan naikin. Lebih baik, menjadi yang terbaik. Sedekah juga gitu. Bagaimana sedekah yang terbaik? Kalau kita punya harta kita banyak, yang terbaiknya berapa? Itu saja harus banyak juga dong. Punya hartanya banyak, sedekahnya receh. Ya itu nggak yang terbaik, gitu loh. Sesuai dengan kondisi kita. Kondisi kita kan pada waktu itu banyak uang. Masa banyak uang sedekahnya receh? Kalau zakat, iya tertentu 2,5%. Ya, tapi kalau sedekah itu di sini justru, kalau bisa 10% dari harta gitu. Tambah lagi 20%, tambah lagi 30% dari harta kita, tambah lagi 50% harta kita. Oh.
Rasulullah tuh kalau puasa itu sedekahnya ya Allah jangan dihitung begini. Ada habis terus. Wah. Walaupun kita nggak usah kayak Nabi lah, nggak kuat kita ngikutnya. Minimal sesuai dengan kemampuan kita. Umumnya sahabat itu berinfak 1/3 dari harta mereka. Umar itu setengah dari hartanya. Oh, begitu. Kalau Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Nah, balik kita pada kaji kita. Jadi mulai sekarang do the best, tapi sesuai dengan syariatnya. Untuk bisa tahu sesuai syariat ya harus belajar. Ya, harus ngerti ilmunya. Itu dari konteks ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang kita sebut tadi, puasa, salat, sedekah, ya, wudu dan seterusnya, baca Quran, zikir. Bagaimana zikir yang bagus? Zikir yang bagus juga begitu, tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Tenang, itu yang bagus begitu. Suaranya lembut, terdengar telinga sendiri. Itu zikir yang bagus. Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya apa lagi? Ya biar bisa kita resapi, tenang. Baca sekarang boleh, bacaan sholat tenang, bacaan zikir tenang, baca Quran juga tenang, kan telinga kita pun asing dengarnya. Nah jadi gitu. Ini ibadah-ibadah yang mahdhah saya sebut nanti. Ibadah mahdhah itu ibadah yang biasanya kaitan hablum minallah, ya. Itu biasanya ukurannya, waktunya, ya, tata caranya itu sudah diatur oleh syariat. Kita ambil yang maksimalnya, bukan sekedar minimal. Sekarang prinsipnya maksimalis Ramadan nih. Karena pengalinya, waduh, jangan tanggung-tanggung lagi. Bagaimana yang terbaik? Salat yang terbaik. Nah, jangan sampai kebiasaan kita di luar Ramadan terbawa. Kadang-kadang kita gitu. Apa itu? Sunat kok Ustaz? Nah, ini salah satu ada persepsi yang salah nih kadang-kadang. Wajib artinya apa? Kalau pemahaman fikih selama ini kan wajib apa? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, berdosa. Makanya akhirnya kita ngerjakan yang wajib-wajib semuanya karena takut berdosa. Kalau yang sunat dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Ah, ini pemahaman ini kadang-kadang ini yang gawat ini. Akhirnya yang sunat-sunat ditinggalkan semua. Mulai sekarang pemahamannya Ramadan ini tidak maksimalis. Sunat itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi. Ya, harus begitu ini. Rugi. Sekarang tanamkan itu. Jadi yang sunat-sunat itu ubah pemahaman konsep fikihnya. Sunat itu tidak dikerjakan rugi. Contoh, qobliyah subuh. Berapa nilai qobliyah subuh? Lebih baik dari dunia serta seisinya, kata Rasulullah. Raka'atul fajr khairum minad dunya wa fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Nah, kalau kita kerjakan dapat segitu. Kalau kita tidak kerjakan, rugi dong, enggak dapat segitu. Nah, kira-kira begitu. Kan enggak apa-apa. Ya rugi, orang dapat seluas langit dan bumi, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Kalau enggak dapat, kau rugi. Harus begitu konsep. Sekarang sunat itu dikerjakan pahalanya besar, ditinggalkan rugi. Nah, yang rugi. Nah, sekarang konsep maksimalisnya gitu. Supaya kita berpikirnya selalu maksimal, terbaik, do the best. Apa saja amal-amal itu. Ya, jadi mulai sekarang. Makanya harus ada ilmunya. Gimana yang terbaik? Nah, itu dalam konteks amal-amal yang hablum minallah. Nah, sekarang dalam konteks amal-amal hablum minan nasnya, muamalah gimana? Kalau tadi terbaik menurut saya ini sesuaikan dengan syariat. Sesuaikan dengan syariat. Minimal tidak bertentangan dengan syariat. Makanya harus belajar juga. Makanya istilah saya dalam konteks ini yang kemarin ya dalam konteks ikhlas kemarin. Ya, dalam konteks ikhlas kemarin yang mubah-mubah niatkan ibadah. Yang mubah itu artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan juga tidak berpahala. Tapi begitu berniat menjadi berpahala dia. Tapi yang mubah-mubah ini harus disesuaikan dengan
aturan-aturan Allah nggak boleh bertentangan, minimal tidak, kalau bisa sesuai, kalau tidak minimal tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan menjadi haram atau makruh. Jadi sesuaikan semua. Jadi perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, perbuatan kita yang tanda petik non ibadah itu sesuaikan dengan syariat. Nah, supaya bisa sesuai dengan syariat, lagi-lagi cari ilmunya. Cari ilmunya. Biar kita tahu mana benar, mana salah. Mana boleh, mana enggak. Sesuaikan syariat. Makan, sesuaikan syariat. Mana? Apa yang makan yang enggak boleh? Apa perintah makan apa? Halalan, thayyiban, tidak berlebih-lebihan. Nah, itu harus tahu kita. Pekerjaan gitu juga. Pekerjaan itu kan tanda petik itu mubah. Ya, secara umum itu mubah. Tapi begitu kita berniat menjadi berpahala, karena niatnya pahala, maka sesuaikan dengan aturan Allah. Bagaimana bekerja yang sesuai aturan Allah? Kita bisnis yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kita bersosial menggunakan medsos, itu mubah. Gunakan medsos sesuai dengan aturan Allah. Jangan ada di situ hal-hal yang bersifat dosa. Ribah kah? Atau melihat hal-hal yang enggak benar kah? Komentar-komentar yang tidak bagus lah. Nah, ini menjadi, itulah yang perlu timbangan. Setiap perbuatan ini boleh enggak? Oh, enggak boleh, jangan kerjakan. Ini akan menimbang. Oh, secara sehat ini enggak boleh. Oh, jangan kerjakan. Makanya prinsip saya kalau mubah sesuaikan dengan aturan Allah. Niatkan ibadah jadi ibadah dia. Udah, niat ibadah sesuaikan aturan Allah. Jadi ibadah dia. Kalau niatnya ibadah enggak sesuai aturan Allah, ya enggak diterima. Enggak diterima. Bagaimana Allah menerima perbuatan yang sifatnya haram, bertentangan hukumnya? Maaf, riba, mengerjakan riba lillahi ta'ala. Ustaz, kita kan sama-sama ikhlas. Loh, kok riba sama-sama ikhlas? Saya minjemnya ikhlas, Ustaz. Dia juga ngasih ribanya ikhlas juga. Minjemnya 100, balikinnya 200. Nggak ada tuh istilah ikhlas. Itu nggak ikhlas. Walaupun ikhlas, nggak bisa ikhlas. Kenapa? Nggak mungkin, nggak boleh bertentangan. Ini riba. Kalau kita minjemin orang 100, baliknya harus 200, itu riba. Atau baliknya berlebih, itu namanya riba. Nggak bisa. Oh, saya kok rela kok Ustaz. Dia juga rela ngasih. Nggak ada itu. Ikhlas tidak sama dengan rela. Kalau ikhlas sama dengan rela, gawat kita nanti. Ya, riba antara yang makan sama yang ngasih makan, dua-duanya finnar. Suap, saya nyuapnya rela kok Ustaz. Ikhlas kok nyuapnya. Yang disuap juga ikhlas. Nggak ada istilah ikhlas. Rela tidak sama dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Rela ya suka apa namanya? Ya dia mau melaksanakan itu, dia suka rela. Suka rela itu ya senang dia ngerjakan itu, enggak terpaksa. Tidak. Ikhlas itu hubungan dengan Allah. Begitu kita sesuai dengan niat lillahi ta'ala, harus sesuai dengan aturan Allah. Baru benar ikhlasnya. Ini perbuatan-perbuatan non ibadah. Itu yang mubah. Nah, yang makruh tinggalkan. Karena tidak sesuai. Walaupun makruh, apa arti makruh? Apa arti makruh? Apa arti makruh? Kalau konsep fikih, dikerjakan, tidak berdosa, ditinggalkan, berpahala. Nah, dalam konteks Ramadan, ditinggalkan besar banget pahalanya. Kalau kau kerjakan, rugi kau. Nah, kayak gitu. Harus begitu konsepnya. Hanya kayak tadi. Kalau sunat, dikerjakan besar pahalanya, ditinggalkan rugi. Kalau ini apa? Kau tinggalkan besar pahalanya. Kalau kau kerjakan rugi kau. Ini puasa, men. Masa puasa masih ngerjakan yang makruh-makruh? Sebagai contoh sebelum saya bilang, ya rokok anggaplah ini ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Buatlah makruh. Ramadan tinggalkan. Makruh. Apa konsep makruh tadi dalam konteks Ramadan kita ini? Makruh, dikerjakan, rugi banget. Ditinggalkan, besar pahalanya. Maka kalau kita mendengarkan yang makruh di sini besar kali pahalanya. Jadi begitu. Bukan sekedar pahala, tapi besar pahala. Jadi yang makruh-makruh, tinggalkan. Nah, kalau yang haram, ini semua kan mesti kita timbang. Itu menimbang ini kan diri kita, akal kita, hati kita bersama-sama menimbang perbuatan ini. Oh, ini makruh nih, buang. Bercanda-canda yang berlebihan itu makruh, tinggalkan.
Jadi semua yang makruh. Makanya untuk bisa tahu kita mana makruh, mana enggak, harus dengan ilmu. Apalagi yang ketiga, yang haram. Oh, ini sama sekali jauhin. Bukan ditinggalkan. Bukan tidak dikerjakan, tapi jauhkan. Nah, lagi-lagi untuk masuk kepada bisa tahu kita mana yang haram, mana yang enggak, makanya harus tahu ilmunya, belajar. Makanya Ramadan juga harus belajar kita. Riba, tinggalkan jauh-jauh. Bohong, nipu, tinggalkan jauh-jauh. Suap menyuap, sogok menyogok, tinggalkan jauh-jauh. Bukan sekedar tidak kita kerjakan, tapi wala taqrabu, jangan kita dekat sama sekali. Artinya langkah-langkah menuju situ jauhkan. Apa yang melangkah menuju ke sana? Sekarang mari kita latih kesadaran. Jadi kesadaran dalam ibadah-ibadah yang terbaik, yang maksimal, sesuai dengan syariat, dalam ghairu mahdoh, yang tanda petik sepertinya mubah dalam ibadah, bukan seperti ibadah, karena niatnya lillahi ta'ala, meninggalkan yang makruh niatnya lillahi ta'ala, meninggalkan yang haram niatnya lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, maka semua rangkaian 24 jam kehidupan kita ibadah. Dan hidup itu akan terkontrol. Maka dalam Ramadan hidup itu akan selalu mengerjakan yang benar, selalu mengerjakan yang baik, selalu mengerjakan yang bermanfaat. Nah, jadi gitu. Jadi 3 itu, selalu mengerjakan yang benar, karena ditimbang terus kan, selalu mengerjakan yang baik dan selalu mengerjakan yang bermanfaat. Yang tidak benar, tinggalkan. Yang salah, tinggalkan. Yang tidak bermanfaat, yang sia-sia juga kita tinggalkan. Kalau itu terjadi, maka bersyukurlah kita sudah mendapat ciri-ciri yang utama dari orang yang bertakwa itu. Insya Allah. Nah, orang seperti ini, insya Allah akan sulit tergoda oleh setan, sulit tergelincir. Sulit. Karena ditimbang terus, kalaupun tergelincir, cepat dia baliknya. Makanya ciri orang takwa yang kita bahas dalam surat 3 ayat 135 itu, orang takwa itu begitu dia tersalah, berbuat salah, menzalimi, langsung dia taubat. Ya, yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, insya Allah ini akan menjadi acuan bagi kita. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diberi kekuatan Allah kita untuk melaksanakannya. Insya Allah. Itu dengan baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.